Ini aku buka. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Seno, ketemu Nah, lagi. ketemu lagi ya. Terima kasih loh mau untuk yang kesekian kali datang ke kantor rumah kita. Nggak lagi sibuk kan? Lagi santai? Lagi lockdown ya Bandung. Jadi Bandung ya. ya di rumah, benar-benar di rumah aja. Betul. Lebih aman, lebih sehatnya. Lebih aman. Di rumah juga masih banyak yang bisa dikerjain. Bener banget. Bisa masak, bisa nyantai, nonton TV. Macam-macam. Iya. Bisa rekaman untuk kantor rumah kita. Bisa kan gitu. rekaman untuk kantor rumah. Pakai Yang penting kita selama kantor itu rumah kegiatannya kita. positif, Ya. jalan terus. Oke. Ini saya kenalkan sekali lagi dulu ke Sobat Seno ya. Barangkali sebagian Sobat Seno sudah nonton video sebelumnya. Ya. Teh Irma adalah agen asuransi yang sukses nih. Udah membina karir lebih dari 17 tahun. Kalau diralat, kalau salah tolong diralat. Efektif 16 tahun sih. 16 tahun ya, udah 16 sih ya. tahun. Dan sudah membuahkan banyak hasil. Amin. Sobat Seno bisa belajar atas suksesnya ini. Nah ini sebelum jauh-jauh, ini fotonya Pak menarik Seno, nih. jangan bilang belajar dong. Oh, Bilangnya apa? berbagi aja deh. Oh, Karena berbagi. banyak Oke, yang terima lebih sukses kasih. dari aku, yang lebih pintar gitu. Jadi kita Baik. berbagi aja deh, jangan bilang belajar dari aku. Betul, setuju. Jadi Sobat Seno, saya sebagai coach, Irma bukan mau mengajari gitu ya. Mau berbagi. Kami tidak lebih hebat, tidak lebih pintar, tapi kami Ya, lebih beruntung, betul ya. Karena mungkin setuju. memulai duluan bisnis ini, Betul. jadi dapat kesempatan duluan. Ya. Oke. Nah, Teh cerita dulu dong. Ini kok fotonya bagus-bagus. Kayaknya di mana aja Teh ada. Coba cerita singkat-singkat aja nih. Ini ada di negara Bisa atau kota aja mana nih orang aja. nguliknya. Iya dong, kan biar memotivasi Sobat Seno. Kan nggak semua orang berkesempatan loh pergi ke luar negeri. Ya. Gitu kan. Coba ada di mana aja. Dari mulai yang mana Teteh mau ceritanya nih? Dari mulai yang mana itu fotonya ya? Mana nih Itu ada. Dari yang gedung dulu boleh tuh, ada gedung. ada Ada gedung. 2 gedung. Itu aku lagi di ini deh, Kremlin, Rusia. Kremlin yang mana? Ada 2 gedung nih. Yang tampaknya kecil gitu atau yang Yang pakai merah bata, yang merah bata ya. Oh, yang merah bata itu di Kremlin ya. Kremlin. Berarti ya. di Moskow ya. Moskow. Moskow. Oke. Itu kalau di Jakarta Kemangnya lah gitu. Oh, doh. Kenapa Kemang daerah elit sana? Ya, itu memang tempat shopping center untuk high end lah ya. Oh, oke. Jadi emang tempat elit. Barang-barang tempat-tempat elit ya, barangnya bermerek. Betul. Ya. Itu Kremlin, oke. Itu ada gedung sebelahnya lagi yang ada di kejauhan merah-merah kecil-kecil. Di Rusia juga bukan? Itu di Rusia. Yang mana sih? Sorry. Oh, kan di Rusia ada di Kremlin, ada satu lagi di Smailovo. Smailovo. Oh, yang kecil-kecil. Oke, Kak, ya itu ya. Itu aku di Amerika deh itu. Oh, di Amerika. Di mana tepatnya di Amerika? Masih ingat nggak? Mungkin udah saking seringnya jalan-jalan jadi lupa kotanya. Enggak. Aku ingat itu bukan. Itu di di Amerika, tapi itu San Francisco-nya. Oh, jadi nyambung ya gedung itu sama-sama itu soal Golden Gate kayaknya ya. Sebelah di bawahnya. Bukan. Itu kan kita kan dari waktu itu tuh perjalanan menuju ke San Francisco, kita udah mau masuk kota San Francisco itu. Menjelang San Francisco. Menjelang San Francisco, kita berhenti dulu, foto-foto dulu, ada lihat bangunan antik kayak gitu Pak Seno. Ya, saya kira yang di bawahnya itu ada jembatan, dari kejauhan kelihatan kayak Golden Gate, bukan itu? Itu lain lagi. Iya, itu Golden, iya betul. Gate. Oh, iya, itu, Golden itu, Gate itu ya. Golden Gate, oke. Terus yang ada kuda kayak di padang pasir di mana sih? Petra, Jordan. Di Jordania. Di Jordan. Itu waktu aku perjalanan, kebetulan aku ambil umroh plus Pak Seno, umroh plus Aqsa, Palestina. Jadi dari perjalanan dari Madinah ke Palestina itu kita transit di Jordan.
Oh, Di Jordan kita oke. mampir dulu ke Petra. Pemandangannya keren ya. Iya, keren banget. Petra tuh keren banget Itu loh. kayak tebing tapi buatan alam itu kan ya? Iya, alam banget. Alam, oke. Iya. Terakhir ada lagi nih yang pakai shawl hijau. Shawl hijau itu masih di Itu Rusia, tapi Rusia juga. itu namanya di Ismailovo, Smailovo. tempat pasar tradisional, bikin barang-barang antik Ya. sama handmade kayak gitu loh Pak Seno, shawlnya Oh, handmade gitu. cocok Pokoknya buat lucu-lucu oleh-oleh banget. tuh ya. Iya, terus makanan-makanan itu makanan-makanan yang benar-benar kuliner tradisional gitu loh. Wah, Gitu, asik ini banget deh. iya bikin sirik kita aja nih, mudah-mudahan Sobat Seno jadi justru terpacu ya. Artinya kan Teteh bisa jalan-jalan ke sana, sebagian karena memang prestasi sebagai penjual, Iya, betul ya? iya, Bisa umroh juga, dana umrohnya juga dari hasil jualan, betul gitu nggak? iya. Itu Betul ya? sebagian kecil perjalanan ya sebetulnya. Aku Ya. tuh 16 tahun di asuransi. Alhamdulillah, Mm. kakinya udah panjang juga Pak Seno. Udah lihat negara. Apanya? Kan katanya gini ya, semakin Eh, banyak bumi bumi Allah yang kita pijak, syukur kita tuh mm, makin gede gitu loh. mm, Jadi itu hanya sebagian kecil dari perjalanan. Nanti ya. kalau aku kirim semua, eh, Pak Seno kelabakan nanti ngatur fotonya ini Wih, gimana, banyak banget. sombong. Tapi oke, nanti kan ini Sombong amat gitu. videonya kan mau berseri ya dengan berbagai tema dan Ya. topiknya. Nanti kita akan bikin, bukan bermaksud pamerkan ya Teh ya. Oh, bukan Kita bermaksud akan pamer. Ya. ya Sesuai dengan menyemangati. tema kan ya, Iya, menyemangati kan. menyemangati Sobat Seno bahwa ketika kita berusaha, kita juga akan dapat hasil yang maksimal Ya, juga, maksimal ya. ya. Oke. Teh siang ini mau ngobrol-ngobrol tahap-tahap tentang penjualan nih, sales cycle. Kita batasi dulu ngobrol-ngobrol tentang yang namanya prospecting, ya, cara dapat nama gitu kan. Ya. Nah, di video lalu Teteh kan cerita katanya kekuatannya adalah pada referensi ya, betul ya? Referensi, betul. Nah, bisa cerita lebih jauh nggak kenapa itu yang justru menjadi cara atau metodenya dan seberapa sukses atau termasuk ada kendala apa gitu. Nanti saya Oke. sebagai coach ikut nimpalin ya. Gini ya Pak Ya. Seno ya. Hmm. Jadi kalau ditanya kenapa referensi Kenapa menjadi tujuan referensi? aku gitu ya, mungkin kalau orang lain nggak bisa dari referensi, kan ada yang kayak begitu ya Ada yang nggak marketnya bisa, gitu. betul. Ya, Yang sungkan, minta nama ya. tuh sungkan. Kenapa aku akhirnya besar dari referensi itu? eh, Kalau teman-teman sahabat Seno ikutin cerita sebelum ini, Ya, ya kan aku bilang aku tuh single mom. oke. Eh, yang dulu waktu aku masih berumah tangga, aku Ya, tuh betul-betul ibu rumah tangga Pak Seno. betul-betul berumah Ibu tangga. rumah Nggak tangga punya pengalaman menjual. yang Ya, kebetulan ya. eh, ex my husband itu overprotect. Oke. Jadi aku tuh nggak boleh kemana-mana. Di rumah, di dapur, Artinya kayaknya. social life aku tuh nggak jalan, Oke. ya. Oke. Terus ya hidup kan beda lagi. Ya, Kenyataannya aku harus menjalani seperti ini, kan gitu ya. ya, Bingung juga kan masuk ke perusahaan asuransi di mana kekuatannya itu di marketnya orang-orang kan ya. Benar nggak betul sih? banget. Marketnya orang, ya. Itu aku Dari nggak jiwa ada. tuh orang. Itu aku nggak ada kan Pak Seno. Nggak punya networking, Aku nggak punya nggak punya jaringan. itu. Yang aku punya cuma keluarga aja kan. Di masa itu Sementara ya. teman-teman, aku punya teman cuma kan aku tidak menjalin hubungan baik gitu kan. Karena di rumah aja. Ya. Gitu kan. Ke. Nah, akhirnya karena memang butuh harus tetap survive. Ya. Akhirnya ya udah deh, seperti yang cerita di segmen sebelumnya aku bilang, aku punya satu teman yang punya Tupperware, orang kaya, dari situ dia closing yang aku paksa, kemudian aku minta 2 referensi, dan aku tuh selalu setiap aku diberi nama, dia closing atau tidak, aku selalu minta referensi. Oh. Berapa banyak biasanya Teh kalau minta referensi dari satu orang? 3, sampai 5? Dia berhenti ngomong. Dia gini Pak Seno, kalau kita minta referensi ke orang,
Mereka nggak mungkin nyebutin nama itu lebih dari 5 deh kayaknya. Ya, betul. Karena kalau menurut aku nih, analisa aku setelah aku punya jam terbang ya di asuransi, paling banyak dia nyebutin 3-4 nama. 3-4 Dan itu nama. orang-orang dekat dia. Ya. Ya, menurut aku nih ya. Aku gitu kan. Oke, aku tulis. Aku selalu seperti itu. Aku selalu minta referensi. Closing atau enggak, aku minta referensi mereka. Karena kekuatan aku cuma itu. Nah, halo? Ya, lanjutkan aja, Mbak. Nggak apa-apa. Santai aja. Ya. Jadi mungkin... Biasa, sinyal ini, sinyal. Iya, sorry. Jadi mungkin dari awal karena sudah diawali dengan seperti itu, jadi aku tuh benar-benar yakin bahwa kekuatan saya itu di referensi gitu. Oke. Nah, sampai situ dulu ya. Kalau berdasar teori memang nggak ada aturan yang baku mengenai misalnya berapa banyak idealnya referensi yang kita minta dari orang lain gitu. Iya. Secara etika, umumnya para penjual itu minta paling nggak 3 lah. Dianggap cukup sopan ya. Cukup ya. Cukup sopan. Nah, sebelum saya tambahin caranya, yang ngomongnya gimana biasanya Irma teh? Irma gimana? Mintanya tuh? Aku mungkin gini, kalau bahasanya mungkin tergantung segimana kita bisa mencairkan suasana kita dengan klien ya. Oke. Gitu. Kalau suasananya udah cair, itu kan kita enak aja ngomong, Pak. Coba role play teh, peragaan umpama teh, abdi teh, saya itu prospek ya. Baru closing nih, baru ngomong ke Pak Seno ya, misalnya ngisi formulir ya. Iya, misalnya aku Pak Seno klien aku misalnya ya, aku bilang Pak Seno keberatan nggak kalau aku minta referensi orang-orang dekat yang bisa aku hubungin, Ya, saya pikir dulu ya orang seperti apa yang Irma minta, gitu kan prospeknya jawabnya gitu kan? Iya betul. Terus? Ya ada yang menjawab seperti itu, ada yang memang dia udah tahu tujuan kita tuh kemana gitu loh. Ya, gitu kan. Nah nanti ya dia bilang oke. Ya bolehlah nih ada ini satu nama aja dulu. Terus? Iya aku gimana? ini nanti setelah dia kasih nama itu aku bilang sama dia Pak Seno, Pak Seno nanti kalau aku hubungin Bapak ini nggak apa-apa ya aku sebutin aku dapatnya dari Pak Seno. Ya boleh lah gitu kan kalau lagi role play gitu kan ya. Ya. Langsung dicatat tuh ya. Betul. Nah aku bilang kan, sorry ya ini aku sambil ngetes sebentar nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, santai ya. Ini kan memang karena rumah kita itu berjalan alami sambil ngecas, sambil minum kopi, boleh. Oke. Nah, udah gitu, ya nggak apa-apa Ir. Jadi gini Pak Seno, sebetulnya orang mau ngasih referensi ke kita, itu pasti dia ngelihat kita dulu deh Pak Seno. Setuju. Kita bisa profesional nggak? Betul, benar. Benar. Jadi aku percaya sangat itu gitu. Karena nggak sembarangan juga ya, apalagi sorry to say aku tuh alhamdulillahnya agent aku tuh memang high end dan orang yang seperti itu kan dia tidak mau sembarangan ya, dan kita harus jaga itu ya, jaga profesionalisme, betul iya ya. Betul gitu ya, oke, sampai situ dulu ya. Jadi gini nih Sobat Seno, pertanyaan pertama adalah etis nggak kita minta referensi? Etis. Ya. Kapan timingnya? Kan ini sih ngobrol sama Sobat Seno dulu ya. Kapan timing yang pas? Sebetulnya timing yang pas adalah ketika klien kita sedang merasa puas atas pelayanan yang kita beri, gitu ya. Setuju, benar. Setuju ya. Jadi begitu closing itu saat yang tepat banget tuh sebetulnya kan? Iya. Ya, karena dari sisi pembeli, biasanya pembeli itu lega ketika sebuah prosedur atau proses sudah selesai. Betul, benar. Ya. Dan diperlukan kepercayaan. Kenapa? Karena kan memberi nama kepada penjual, kalau saya pembeli nggak sembarangan dong. Nama saya itu harus dijaga ya. Betul. Jadi profesionalisme bisa digambarkan dengan bagaimana cara kita bersikap, betul ya? Betul. Cara kita berpakaian juga. Kalau pakaian sembarangan orang, ya ini orang sembrel benar nih. Benar. Itu aku setuju Pak Seno. Karena
menurut aku gini, kita agen asuransi, Ya. Klien kita itu kan beragam ya, Banget. benar nggak? Sangat Banget. beragam. Heterogen ya. Iya. Tapi kalau saya punya prinsip gini, Pak Seno, saya agent dengan siapapun saya berhadapan, ya. Saya harus membuat diri saya sama dia equal dulu, sejajar dulu. Nah, sejajar dalam pengertian apa nih? Nanti bisa saya misalnya luruskan. Gini, Pak Seno. Misalnya gini, hari ini aku ketemu sama direktur A, misalnya. Ya, betul. Aku tahu dong dia direktur. Oke. Oke. Levelnya tinggi kan gitu ya. Levelnya tinggi. Kita harus menyesuaikan cara pakaian kita. Cara kita direktur, bertutur juga. Intinya gini, ya kepala kita harus ngisi juga, Pak Seno. Bukan hanya penampilan aja. Betul, jadi halus bahasa kita bisa ngikutin, ya kita bisa ngimbangin pembicaraan dia. Ya, betul. Betul. Kita harus ngimbangin pembicaraan dia gitu loh. Nggak perlu harus tahu semua. Misalnya gini, aku dapat seorang A, jabatannya direktur misalnya. Terus aku harus tahu hobinya apa, ya, sukanya apa, gitu kan ya. Biar apa? Biar ketika dia ngobrol, nyambung. Iya. Misalnya dia hobinya golf, kan harus tahu tentang golf, betul gitu maksudnya ya? Nggak harus kita tahu semuanya juga. At least kita bisa ngimbangin aja gitu. Iya, betul. Kita bikin dia nyaman, dia percaya sama kita. Kalau udah begitu, ya referensinya gampang, Pak. Bahkan jangan kaget kalau dia mau nelponin nih temen dia di depan kita untuk bilang, ini gue ada temen nih, gini. Itu sering banget aku rasain. Iya, betul. Nah, itu aku sering banget dapetin itu, Pak Seno, sehingga kan referensi itu kekuatannya dari yang pemberi referensi, Pak Seno. Betul banget, ya. Ya. Kualitas referensi itu kualitas dari referensinya, pemberi referensi, makanya atau nominator namanya. Pemberi referensi itu nominator. Betul. Makanya di video sebelumnya kan aku bilang, aku merubah market aku pegang yang paling atas biar aku ke bawahnya enak. Iya, betul. Gitu loh. Di-cut dulu ya, biar Sobat Seno nyambung nih. Jadi gini Sobat Seno, kalau Anda penjual, apa yang dikatakan Mbak Irma tadi itu, kita harus punya dua nih. Karakter and kompetensi. Nah, tadi ya. Karakter itu menyangkut bagaimana kita tuh punya pola pikir bahwa jangan terlalu takut bahwa dia direktur. Kita punya pola pikir, kita sejajar, gitu kan ya? Iya. Sejajar. Kompetensi berarti paling tidak otaknya nggak kosong nih. Benar. Dibekali dengan background si prospek, selidiki dulu apa yang menjadi hobinya supaya ngobrolnya nyambung. Aku paling nggak setuju, Pak Seno, kalau orang, sorry ya, karena memang kenyataannya seperti itu di luaran. Orang bilang tuh jualan asuransi harus tampil seksi, pakai rok pendek, yang gimana, yang dalam tanda kutip ya, yang kurang baik. Aku nggak setuju. Sama, nggak setuju. Aku sangat nggak setuju, karena kenyataannya 16 tahun aku di perusahaan asuransi, itu top agent itu nggak ada yang pakaiannya seperti itu, mereka profesional. Betul, ini apa pencitraan yang salah, betul, mungkin dilakukan 1-2 oknum dan bukan hanya di bisnis asuransi ya. Iya, betul. Dan pada akhirnya orang membeli bukan atas alasan butuh kan gitu, atas alasan tertentu kan tuh nggak bagus ya. Iya, betul. Gitu. Oke, jadi referensi dan sebagainya. Nah, mundur sedikit nih, Mbak. Nih, tambahan buat Sobat Seno dulu ya. Ya. Kadangkala nih Sobat Seno, ada orang mau nih ketika ditanya, Pak, beri dong saya 3-4 nama gitu. Dia tuh nggak secara spontan langsung inget nama siapa aja yang bisa dia beri. Saya beri tips nih buat Sobat Seno nih, mudah-mudahan melengkapi Tete Irma juga. Boleh ditambahkan dengan diarahkan sedikit, misalnya, Pak, boleh minta 3-4 nama orang-orang yang barangkali sedang merencanakan pendidikan anak, yang baru pindah rumah, yang memikirkan modal di masa depan, itu juga bisa membantu si nominator. Iya. Jangan bayangkan ya. Satu lagi nih Mas, satu lagi ya. Nanti kita teruskan ceritanya nih. Ini ada tips gitu yang Sobat Seno nggak nyadar kali. Kalau memang orang memberi nama, tentu untuk menghargai dia pasti kita catat dong, itu nggak ya? Entah di notes, pasti gitu ya. betul. Nah, ini ada tips nih, ada
trik nih untuk nyatetnya. Oke. Begitu dikasih nama pertama, kita sebagai penjual jangan nulis di urutan nomor 1. Nah, tahu nggak kenapa, Mak? Kenapa itu? Tulisnya ditulis, baik, terima kasih ya Pak Seno, Bapak beri namanya Pak Rudi misalnya ya. Saya catat di nomor 3. Gitu. Karena? Kenapa? Ayo, kenapa? Ini trik nih. Kalau kita tulis di nomor 3, 1 dan 2 kan kosong. Ya, secara biar dia isi lagi. psikologis, maksa secara halus, kita memaksa dia. Nah, gitu. Masuk akal. Kalau prospeknya nanya, kok nama yang saya beri, Rudi, kok ditaruh di nomor 3? Kalem aja kita sebagai penjual, bilang aja gini, Pak, atau Bu, saya tipe agen asuransi atau tipe penjual yang bekerja secara berurutan, sehingga menulis nama urut abjad. Jadi R itu di nomor 3. Barangkali Bapak punya teman yang punya abjadnya dimulai dari A sampai P kan gitu. Muncul nanti Pak Andi, Pak Budi. Itu trik ya. Pernah melakukan gitu nggak, Ma? Atau baru dengar yang begini juga? Aku baru dengar nih. Mudah-mudahan menginspirasi Sobat Seno ya. Itu halus kan? Dibanding kita tulis nomor 1 nih. Iya. Jadi jadi bumerang. Udah, ini coba aja itu dulu. Bisa jadi gitu prospeknya ya. Kalau kosong kan dia terdorong untuk ngisi lagi. Maksa secara halus ya. Nah itu bahasa kerennya kita mempersuasi, boleh itu boleh. Dan tetap elegan daripada maksanya manja-manja, itu lebih nggak bagus kan? Oh iya benar. Kayaknya gitu. Ayo tolonglah Pak, masa cuma 1 nama, jelek. Iya. Oke, bagus nih. Oke, masuk akal. Dan biasanya seberapa sukses Irma meminta referensi itu dari 1 orang? Artinya selalu dikasih atau pernah nggak nemuin kegagalan dan keberatan? Kalau keberatan, rata-rata ngasih. Cuman masalahnya yang dikasih itu closing apa enggak, itu kan? Ya, itu sih soal nanti ya. Iya. Itu kalau rata-rata aku setiap juga. aku minta referensi, aku dikasih Pak Seno. Aku dikasih. Iya. Dengan cara ngomong yang tadi. Iya. Langsung aja ya, kalau Irma tadi langsung. Minta 3 nama, kenalan Bapak, kenalan Ibu. Aku nggak bilang 3 nama ya Pak Seno. Oh, bilangnya aku cuma gimana bilang, kalau Irma? Pak, bisa nggak bantu aku kasih referensi gitu. Jadi kalau Pak Seno tanya, pernah nggak Irma ditolak untuk minta referensi gitu kan ya? Ya. Mungkin, kenapa aku nggak pernah, hampir tidak, rasanya aku nggak pernah deh nggak dikasih gitu. Iya. Jadi pertanyaannya, kenapa Irma selalu dikasih gitu kan gitu? Iya betul. Mungkin gini. Ini bukan kepedean nih Pak Seno. Mungkin gini. Mungkin karena orang sudah tahu cara kerja aku. Ya. Sudah kan kita kalau ya mungkin dia menilai sesuatu yang positif dari aku gitu, sehingga dia nggak ada kekhawatiran untuk membantu mereferensikan teman-temannya. Betul, kalau nggak percaya kan dia ngasih nama ragu ya. Nggak mungkin, iya betul. Ya, ragu. Iya. Betul, jadi pelajaran lagi Sobat Seno, sekali lagi berarti tadi 2C tadi kan. Karakter itu kan menyangkut bagaimana kita bersikap, berkata-kata, attitude Pak Seno. Ya, attitude masuk di situ semua ya. Iya. Cuma kalau kita pinter, kita kompeten, attitude-nya jelek. Benar, betul. Setuju itu. Dan nominator lebih percaya kepada orang-orang yang memang sudah memperlakukan dia dengan baik. Iya. Sehingga dia jadi percaya dan dia jadi puas. Ujung-ujungnya pembeli barang jasa kan kepuasan kan ya. Iya. Kepuasan itu membuat nanti dia bisa beli kembali, bisa kasih referensi. Iya. Cakep. Gitu. Emang berapa banyak kalau dalam zaman dulu masih aktif ya? Sebulan itu kira-kira kalau diinget-inget dapat berapa banyak nama? Kalau sebulan 3 kali closing aja dari 3 prospek gitu ya, mungkin satu prospek rata-rata 3-4 nama bisa sampai 10 namaan ya? Bisa sampai 10 nama. 10 nama baru gini, ya? Iya, intinya setiap bulan itu aku selalu closing deh dari referensi itu. Dan dari referensi selalu closing? Selalu closing. Betul, setuju. Karena research menunjukkan ya, betul. Peluangnya besar karena dia dapat, ya kayak kita kalau puas sama barang kan gitu ya. Betul, iya. Gitu. Ibu-ibu kan juga gitu kan, Irma misalnya udah puas nih, selalu ke salon yang itu, cerita ke ibu-ibu yang lain kan. Berarti kita mintanya treatmentnya sama orang itu lagi ya. Kan gitu lagi, karena udah puas. Gitu. Ibu-ibunya jadi dengar dari Irma, salonnya itu puas karena pelayanannya baik, AC-nya dingin, sering kasih diskon gitu kan. Iya. Itulah kekuatan referensi ya.
Dan aku dulu nggak minder loh Pak Seno kalau dibilang orang agen asuransi. Karena Pak Seno percaya nggak? Ya. Bahkan agen asuransi sendiri itu masih ada yang minder dibilang dia agen asuransi. Iya, betul. Dia nggak percaya diri dengan profesi dia. Betul. Nah, kalau aku bahkan dengan orang-orang yang memberi referensi itu dia telepon temennya, nih gue punya temen nih di asuransi gini, gue kasih nama lo ya ntar gini, ngobrol aja gini. Untuk aku tuh, aku nggak ada masalah dengan itu gitu. Kita harus percaya diri dulu lah dengan. Gimana tuh mengembangkan kepercayaan diri, Irma gimana? Ya karena aku pikir kerjaannya bukan kerjaan yang kerjaannya bukan cukup menjanjikan ya, memang menjanjikan gitu loh. Terus menjanjikan dalam arti komisi besar gitu kan antara lainnya. Sekarang gini, kalau bicara pekerjaan pasti ujung-ujungnya duit kan Pak Seno? Betul, ya. Benar nggak? Betul. Pada umumnya begitu kan? Ya, karir atau bisnis atau pekerjaan. Oh iya, kalau udah ngomong kerjaan pasti ujungnya duit. Ya. Terus alasannya apa untuk kita nggak mau nyaman dengan profesi kita gitu, sementara memang dia menjanjikan uang buat kita tuh kalau kita mau lakuin gitu. Iya benar. Iya. Nah, iya. Saya tambah ini gini, banyak pola pikir yang salah bagi penjual, termasuk agen asuransi atau penjual asuransi. Pola pikir yang salah begini, saya menghubungi orang untuk menjual produk yang perusahaan saya punya, gitu deh. Kalau udah menjual, nanti beban pikirannya gini, barangnya di-deliver, diantar ke customer harus beli. Jadi ada tekanan psikologis. Itu salah Pak. Kalau iya betul. Nah, ini saya itu salah. mau dari Irma dulu deh. Yang benar gimana? Nanti saya tambahin. Gini, aku nggak bilang strategi aku yang benar ya Pak ya. Iya. Mungkin salah satunya cara aku tuh benar. Gimana coba? Ini boleh berbagi. Salah satunya cara aku nih benar karena banyak agen asuransi di luar sana yang mungkin dengan pengalaman yang berbeda-beda gitu kan. Yeah. Nah, kalau aku tuh yang pertama nggak tahu ya, aku tuh nyaman sama pekerjaan aku. Yang pertama itu tuh paling dasar sebetulnya. Oh, dapat. Berarti Irma bekerja dengan hati, betul nggak? Aku bekerja. Yang pertama aku nyaman, ya. Nyaman. Yang kedua, awal-awal aku jadi agent, kepala aku tuh duit. Awal-awal gimana caranya gue closing deh, yang penting dapat duit gitu. Itu awal-awal. Tapi begitu aku mendalami terus pekerjaanku, aku bisa nikmatin, aku baru dapat bahwa asuransi ini nggak bisa kita kerja tuh ngitung komisi, nggak bisa. Kita agen asuransi kerjanya harus pakai hati. Ya, itu dia. Pakai hatinya gimana maksudnya? Kan gue juga kerja pakai hati nih. Misalnya kayak gitu kan. Kita harus ada di posisi klien, Pak Seno. Betul, nah itu yang mau disampaikan. Klien itu kebutuhannya apa? Nah, untuk tahu kebutuhan klien, kita harus create ilmu pengetahuan kita, produk knowledge kita. Caranya gimana? Untuk tahu yang dia butuhkan tuh apa sebenarnya. Ketika kita udah, iya benar nggak sih? Bener, biar Sobat Seno penasaran, kita nanti bikin lagi itu segmen berikutnya tentang bagaimana menggali kebutuhan. Iya, nanti kalau dibongkar semua, nggak ada rasa penasarannya ya. Iya. Iya, yang gitu tuh. Kalau orang pakai hati ya. Gini deh, kalau orang sudah tahu kita memberikan apa yang dia butuhin, dia pasti ambil kok. Betul. Benar nggak? Dia pasti logikanya ambil. iya. Kayak sekarang kita lagi karena gini loh. Karena gini, aku tuh bangga sebagai agen asuransi. Kenapa aku bilang aku bangga? Dari semua marketing macam-macam lah, ya. Iya. Asuransi ini hebat loh Pak Seno. Oh, kenapa? Kayak jual kecap. Kenapa? Gini, misalnya orang jualan berlian misalnya nih. Oke. Keren kan dia bisnisnya apa? Diamond. Keren kan? Didengarnya enak ya. Diamond. Harga ratus-ratus juta, puluh juta, benar nggak? Orang beli nggak aneh Pak Seno. Orang keluarin uang 100-200 juta untuk beli berlian, barangnya ada. Barangnya ada. Berwujud. Dia dapat berliannya. Berwujud, Iya. Uangnya keluar, dia punya sesuatu. Ya.
Tapi orang jual asuransi, Mm-mm. kertas doang, Betul, jual janji. jual janji, Ya, polis kertas ke janji. doang, yang setelah presentasi mungkin aja kertas kita tuh diremuk sama klien dibuang. Betul. Betul nggak? Kertas maksudnya kan flyers atau ilustrasi produk Iya, gitu kan ya. ilustrasi, Bisa, iya. ya. Loh, agen asuransi kan kalau kerja kan kita keluarin flyer dengan segala Ya. macam tools kita lah untuk itu Ya. kan ya. Ya. Terakhir kita kasih ilustrasi gitu. Ilustrasi itu kan hanya mimpi di atas kertas sebenarnya ya. Iya, Benar jual nggak sih? janji, jual Jual janji. janji gitu. Kalau kita bisa bikin orang itu butuh akan itu, yang entah kapan dia nanti akan menikmati, tapi kita bisa yakinin dia gitu. Jadi agen asuransi itu jangan nggak pede. Oke Teh, sampai situ dulu Teh. Pokoknya dijadiin rahasia dulu Teh, ntar menggali kebutuhannya biar Sobat Seno penasaran nih. Nah, balik ke yang tadi dulu ya. Jadi nih Sobat Seno, kita narik pelajaran dari Teh Irma begini. Ketika kita punya profesi, bekerja dan berperilakulah dengan hati. Jadi soul-nya dapat. Pekerjaan apapun gitu kan? Coba. Iya. Orang nyanyi nggak pakai hati. Lagunya sumbang. Betul. Enak Walaupun didengar. akhirnya bagus ya. Benar. Betul. Nah, konkretnya begini nih Teh, saya nambahin ke Sobat Seno nih. Mindsetnya diubah sedikit nih, supaya pakai hati. Jadi mindsetnya gini, saya bukan penjual. Ini cuma di dalam otak aja. Profesinya memang penjual kan? Betul. Ya. Yang saya lakukan adalah kemuliaan. Kan gitu. Kalau saya lagi cari prospek, berarti apa yang saya kerjakan mulia. Karena dengan kemuliaan saya, nggak ada lagi orang-orang yang putus sekolah anaknya, betul ya? Iya. Nggak ada yang harus ngutang di rumah sakit atau jual aset untuk bayar biaya rumah sakit karena dia beli polis kesehatan ya. Nggak ada orang yang sengsara ketika pensiun. Jadi mindsetnya adalah kalau saya nggak bergerak hari ini, saya sudah merugikan banyak orang, gitu kan? Itu lebih enak ya. Benar. Dan uang akan mengalir sendiri. Ngikutin akhirnya uang Pak Seno. Dan nggak salah kalau penjual mata duitan dikit ya, bahasa positif nih. Iya, karena betul. memang harus itu yang dituju, walaupun duit bukan segala-galanya, setuju Mbak ya? Betul, setuju banget. Ya? Iya, ketika kita udah bekerja dengan hati, kita benar-benar memberikan sesuatu yang dibutuhkan klien, uang ngikutin ke kita. Kenapa saya bilang uang ngikutin? Orang puas, dia tahu gimana kita, ketika dia kasih referensi, balik lagi ke referensi itu, dia kasih lagi orang yang kualitasnya sama kok sama dia, yang berduit lagi. Iya, berasal dari lingkungan yang hampir sama ya. Lingkungan yang sama, iya. Betul. Misalnya dia pengusaha dengan dapatnya pengusaha juga. Iya betul pasti ya? nggak akan jauh kok, nggak akan ya? jauh dari si pemberi referensi itu. Dan beruntungnya kalau si nominator pemberi referensi itu beli polis jumlah besar, misalnya 100 juta, 200 juta, kemungkinan makin enak, itu makin enak tuh. Orang yang diberi referensi juga punya daya beli yang sama ya. Iya. Atau gini kan Pak Seno, orang tuh beda-beda ya. Misalnya gini, kita si A closingnya 200 juta misalnya ya, dia kasih referensi. Ada karakter-karakter orang yang diberi referensi itu yang nggak mau kalah. Oh iya, nggak mau kalah dia beli 100 juta. Emang Bapak itu closingnya berapa? Dia nanya lagi ya, padahal kesempatan dong ya. Nah, hal-hal begitu tuh ya gimana kita sebagai agent pinter melihat peluang. Iya. Gitu. Betul. Ini Irma betul banget nih Sobat Seno. Tipe orang kan macam-macam. Oh, ini kalau dibahas sendiri ada segmen sendiri, nanti ada sesi motivasi dari Coach Seno. Tipe-tipe orang yang dominan, ciri-cirinya antara lain ingin berkuasa, kendalinya dipegang di dia, nggak mau mendengarkan tapi dia yang mengontrol. Biasanya senang akan persaingan. Jadi kalau temu tipe yang dominan, begitu tahu si orang yang diberi referensi belinya polisnya lebih gede dari dia, panas ya biasanya. Panas. Bakar tuh. Dia beli lagi ya. Dan itu dimanfaatkan. Ini beneran ya Mbak ya? Dia dimanfaatkan. Iya, ada. Tidak semua, tapi ada yang punya karakter seperti itu. Tapi pernah real nih, kejadian. Ini Pak benar? Kejadian. Saya pemberi referensi, saya nominator, saya beli 100 juta, kasih referensi, terus dia nanya nih, emang si itu closing-nya berapa? Oh, terus? Ya,
kita cerita kan, oh iya ngomong Pak, apa adanya dong, Irma ya. kebetulan Bapak itu butuhnya begini, bla bla, kita ceritain aja. Ya. Jadi preminya keluarnya segini Pak. Oh gitu. Kalaupun tidak lebih tinggi, at least sama loh Pak Seno, sama yang kasih referensi. Pengennya sama. Percaya deh itu, percaya deh. Iya. Betul. Sebagai coach saya meyakini itu ciri-ciri orang yang kebetulan mungkin tipenya dominan, ya senang berkuasa, senang persaingan, senang egonya naik, egonya. Nah ini ada bocoran lagi nih, kan ke topik kita memang lagi referensi. Topik kita prospecting. Prospecting kan artinya mengumpulkan nama-nama untuk jadi pembeli yang potensial. Salah satu metodenya referensi. Ada tips lagi nih buat Sobat Seno nih. Ada yang kelewat tadi. Jadi begitu dikasih nama, kan biasanya penjual otomatis dicatat dong, entah di handphone atau di notebook ya, di notes gitu. Ini ada tips, tapi pakai catatan dulu ya. Tips yang mau saya ceritakan hanya boleh dilakukan hanya jika hubungan prospek dan agennya udah demikian dekat. Ya. Kan prospek tidak selalu orang yang tidak dikenal kan? Iya betul. Dekat tuh misalnya ada yang kandung atau teman kecil, saudara. Misalnya saya agent, Irma tuh nominator ya kan, udah beli polis, Irma ngasih nama nih Pak Seno, ada namanya Bapak B gitu ya. Karena udah hubungan kita dekat sama Irma misalnya, langsung saya catat di handphone. Berapa teh nomor teleponnya? Bapak B. 08 sekian. Langsung saya telepon. Nah, itu cara juga tuh. Meyakinkan kalau itu benar nomor dia. Langsung. Bukan cuma telepon nih, gitu. Telepon Pak B, sebetulnya Pak Bambang itu, atau Pak Badu. Pak Badu selamat sore. Ini Ibu Irma ingin bicara. Wah, itu kelihatan kurang ajar, tidak sopan. Tetapi sekali lagi, ketika agen dan itunya dekat, jadi yang ditodong kan sungkan ya. Iya, begitu ditodong, langsung ngomong gini, iya nih di hadapan saya ada Seno nih Pak B, dia mau ketemu Bapak, tolonglah dibantuin atur waktunya. Itu boleh dicoba. Dengan catatan kita udah dekat ya, harus memberi referensi. Ya, kalau nggak dekat dianggap kurang ajar. Ya, betul. Nggak sopan. Iya. Itu tips juga, tips. Oke. Well, jadi Irma dalam metode prospectingnya menguatkan referensi. Nggak pernah dengan metode yang lain. Bukan cara yang lain. Pak Seno ingat, saya tuh ingat ya, awal jadi agent itu, itu harus mengisi namanya itu project 100. Ya. Ingat nggak? Zaman aku dulu ya. Bank ya. Bang nama. Project 100. Yang ada, aku tuh kebingungan. Aku nggak tahu harus nulis siapa. Karena tadi Irma biasa di rumah, di dapur, di kumpung gitu kan ya kira-kira. Jaringan belum ada, pertemanan belum ada. Paling banyak 10 jari yang ada di kepala aku yang bisa aku tulis. Nah, yang 90 lagi ini tahu nggak aku dari mana dapetnya? Dari mana? Jadi ini rahasia terbongkar akhirnya. Rahasia Irma terbongkar. Ingat nggak zaman dulu ada buku Yellow Pages? Iya, buku telepon. Mungkin Sobat Seno nggak tahu ya, kita jelasin dulu ya, dulu tuh tahun 90-an berarti ya, 2000-an. Jadi ketahuan nih angkatan berapa kita ya? Iya, nggak apa-apa dong. Yang tua kan yang pengalaman sih. Dulu ada buku namanya Yellow Pages. Kenapa disebut Yellow Pages? Karena memang bukunya kuning kan ya. Kuning, iya. Yang keluarin El Nusa kalau nggak salah ya. Iya. Isinya banyak informasi mengenai data pemilik nomor telepon rumah, apapun di sana. Niaga juga kan, rumah, perkantoran semua. Jadi di situ urut abjad lagi kan, dari A sampai Z kan. Banyak, itu tebel ya. Ngambil dari situ ya, 90 sisanya. Aku acak, yang penting project 100 aku selesai. Iya, betul. Dan pada saat itu aku tuh merasa terbantu, buku Yellow Pages itu ada di kantor dan di depan meja aku dong. Oh, pintar juga ya. Jadi langsung ambil dan catat. Bener. Cuman cara ngambilnya sampling aja sembarang ya. Bener. Aku acak yang penting, karena harus menyerahkan Pak Seno, kalau nggak bisa. Ya udah, yang penting aku memenuhi itu dulu deh. Dari situ. Tapi Irma ini supaya Sobat Seno nggak salah pengertian, yang tindakan yang dilakukan Irma itu sepenuhnya benar. Justru ada pemikiran agen-agen pemula, dia berpikir dengan cara yang salah, yaitu ketika saya harus menulis 100 nama, harus orang yang kira-kira saya kenal dan cenderung membeli, nggak usah dulu. Betul. Project 100 itu yang penting ada
Ada data dulu. bank kok, Iya. bank nama. Betul, bank Sumbernya nama. bisa dari Yellow Pages boleh. Betul. Ingat-ingat lagi teman kecil boleh, tetangga Iya. boleh, kan gitu ya. Teman organisasi boleh. Iya. Jadi terpenuhilah 100 itu. Terpenuhi, ya. Nah, terus gimana kalau yang bukan dari referensi nih, namanya udah ada, dari diteleponin satu-satu. Keluarga, kalau dulu tuh kita bilangnya tuh market alami ya, keluarga Ya, dulu. betul, market alami. Captive Keluarga market. dulu. Natural market. Ya, karena gini, yang udah saya rasain itu 1 tahun pertama itu kita masih lah bisa ngubungin teman-teman, keluarga, bener nggak? Setelah itu kita kehabisan tuh, mulai Kehabisan bingung nama, tuh. iya. Iya, itu mulai Atau bingung. inget tapi nggak punya kontaknya, bisa juga gitu Nah kan itu ya. dia, mulai bingung tuh. Aduh ini siapa lagi ya, ini siapa lagi ya. Makanya kalau referensi itu nggak akan pernah habis, Pak Seno. Iya. Setiap orang yang kita hubungin, dia closing atau enggak, kita minta. Jadi kayak berantai, betul nggak ya? Berantai. Dari nominator yang ini dapat nama, dari A ke B, B ke C dan betul. Oke, baik Sobat Seno. Nah, segmennya kayaknya kita akhiri dulu. Karena gini, nanti di segmen kedua, Irma dan saya akan berbagi. Terus gimana deketinnya tuh? Ya kan udah namanya udah ada, ngobrolnya gimana, nelponnya gimana, itu kan penting ya. Baik. Sampai sini dulu Irma, sebagai penutup ada mau disampaikan sesuatu, mungkin pesan-pesan bagi Sobat Seno yang punya keinginan jadi agen asuransi atau sudah jadi agen asuransi tapi baru memulai tentang prospecting, kalau yang mau disampaikan. Ya. Untuk sahabat Seno, ya, entah itu calon agen asuransi atau yang sudah bergabung di satu bendera asuransi, yang pertama yang harus kita jalan itu kita pede dulu deh. Kita pede dulu dengan saya agen asuransi. Harus pede dulu dan nyaman dengan pekerjaan kita, itu yang pertama. Yang kedua, nggak usah ngerasa susah ya jual asuransi, nggak usah. Karena jauh-jauh ya. Jauh-jauh buang. Karena kenapa? Setiap manusia itu butuh asuransi. Apalagi di Indonesia populasinya itu kan tinggi ya. Ya, 270 juta baru 10-12% mah yang punya polis artinya, asuransi. Setiap yang lahir itu butuh asuransi. Masalahnya sekarang dia mau mengasuransikannya ke pihak ketiga atau ke pasangan dia. Betul. Benar ya Pak Seno ya? Jadi nggak usah kebingungan untuk marketnya, saya harus jualan kemana, enggak. Cuman dibutuhkan kita harus sering-sering belajar, harus tekun, harus ulet. Jalanin kerjaan dengan hati, udah itu aja pesan saya. Pasti bisa. Setuju, Ma. Tapi karena tadi kalimat Irma filosofis, saya lebih elaborate, lebih jelaskan lagi ke Sobat Seno. Jadi yang dimaksud Irma, setiap orang butuh asuransi. Asuransi kan artinya jaminan ya. Jaminan tersedianya dana kalau terjadi risiko, kan gitu ya. Meninggal, sakit, kecelakaan. Pencari nafkah tadi Mbak Irma ini jelaskan, supaya ada uang jaminan kita bisa beli polis asuransi karena dari perusahaan asuransi lah yang menjamin. Atau kalau kita nggak beli asuransi, jadi pasangan kita sendiri nanti yang terbebani atau mengasuransikan. Betul, ya. Pencari nafkahnya meninggal, yang ditinggal meninggal lah yang harus melanjutkan hidup kan gitu. Iya, betul. Jadi memang butuh jaminan. Memang butuh. Makanya saya bilang untuk agen asuransi dimanapun, nggak usah ketakutan, nggak punya market, pasti selalu ada. Jadi pelajaran hari ini adalah percaya diri, bekerjalah dengan hati, ya, dan jangan pernah merasa minder atau rendah diri kita sebagai agen asuransi. Justru harusnya bangga karena kemuliaan yang dimiliki atau kendala atau tantangan di lapangan bahkan lebih berat dari penjual berlian, kira-kira gitu tadi kan ya. Betul Pak. Luar biasa. Baik Sobat Seno, tadi kita udah dengar perbincangan dengan tema prospecting, kekuatan Teh Irma ini sebagai agen yang udah mulai duluan pada referensi. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Kalau dari saya pesannya, ikutin aja lah apa yang dilakukan Irma. Karena dalam bisnis asuransi cuma ATM kan amati, tiru, dan modifikasi ya. Benar. Iya, benar. Ingat, saya masih ingat itu. ATM ya, tiru, nanti jadikanlah prospecting sebagai modal, sebagai darah.
Hidup kalau nggak ada darah ya selesai kan gitu. Ya, selesai. Benar. Saya terima kasih untuk segmen ini ya. Sama-sama Pak Waktu, Zeno. mudah-mudahan mencerahkan kita semua. Semoga. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam.